Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang ada di sini. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi terkait identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak, yaitu studi kasusnya praktik gratifikasi di lembaga pemasyarakatan. Kami dari Angkatan 24 kelompok 1 yang beranggotakan 1. Praskia Astiangga, 2. Yanuar Rifki Ramdhani, 3. Yusron Kausal, 4. Argi Yudin Afri Ardana, 5. Bahrun Samudra. Oke, kita langsung lanjut saja ke latar belakang. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sebagai aparatur sipil negara, setiap petugas memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, adil, dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerja. Salah satunya adalah praktik gratifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai berakhlak belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya identifikasi dan analisis terhadap kasus yang terjadi agar dapat ditemukan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya adalah nilai-nilai berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas agar mampu memberikan kinerja terbaik. Selanjutnya adalah harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ada adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah pengantar studi kasus. Dalam pembahasan ini, dipilih studi kasus praktik gratifikasi karena merupakan salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi di lapas dan memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas aparatur. Kasus ini juga sempat relevan dengan kondisi di lapas, di mana interaksi antara petugas, warga binaan, dan masyarakat sangat intens, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Nah, alasan kami memilih kasus ini karena gratifikasi merupakan salah satu pelanggaran yang paling serius. Jika praktek ini tidak dikendalikan, maka bukan hanya merusak sistem pelayanan, tetapi juga dapat berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami kasus ini secara lebih mendalam, mulai dari bagaimana kasus ini terjadi, apa penyebabnya, hingga bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya. Berikutnya, studi kasus gratifikasi. Di lingkungan lapas, terdapat praktik pemberian uang atau imbalan dari keluarga warga binaan kepada petugas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, seperti mempercepat proses kunjungan atau memperoleh perlakuan khusus. Petugas yang menerima imbalan tersebut cenderung memberikan prioritas kepada pihak tertentu, sehingga pelayanan menjadi tidak adil dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka akan muncul ketimpangan dalam pelayanan, di mana yang memberikan imbalan mendapatkan kemudahan, sementara yang tidak memberikan akan diperlakukan biasa saja. Inilah yang menjadi akar masalah dan menunjukkan bahwa nilai berorientasi pelayanan
dan akuntabilitas belum diterapkan dengan baik di dalam lapas. Baik, selanjutnya yaitu penyebab. Apa sih itu penyebab? Penyebab adalah sesuatu yang menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa, keadaan, atau sebuah masalah. Jadi, praktik gratifikasi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu rendahnya integritas, yaitu membuat petugas mudah tergoda oleh imbalan. Kedua, lemahnya pengawasan, sehingga pelanggaran tidak terdeteksi. Ketiga yaitu kompeten budaya permisif, yang artinya menganggap pemberian sebagai hal yang biasa. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya pemahaman nilai berakhlak, sehingga tidak menyadari apa dampaknya. Selanjutnya, dampak. Praktik gratifikasi menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain yang pertama, pelayanan menjadi tidak adil dan diskriminatif. Kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Ketiga, rusaknya citra aparatur pemasyarakatan. Dan yang keempat adalah berpotensinya berkembang menjadi praktik korupsi di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, kemudian kaitan dengan nilai berakhlak yaitu kasus gratifikasi ini secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan dilanggar karena pelayanan tidak diberikan secara adil. Nilai akuntabel juga dilanggar karena petugas tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Selain itu, nilai loyal turut dilanggar karena petugas tidak menjaga amanah yang diberikan oleh negara. Berikutnya, untuk studi kasus gratifikasi. Di lingkungan lembaga pemasyarakatan itu masih terdapat praktik pemberian uang atau imbalan dari keluarga warga binaan kepada petugas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, seperti mempercepat proses kunjungan atau memperoleh perlakuan khusus atau hal yang lain. Petugas di sini menerima imbalan tersebut, cenderung memberikan prioritas kepada pihak-pihak tertentu yang memberikan uang tadi, sehingga pelayanan nantinya akan menjadi tidak adil dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas. Next. Penerapan di lembaga pemasyarakatan. Dalam penerapannya di lembaga pemasyarakatan, nilai berakhlak ASN ini harus diwujudkan dalam bentuk yang pertama pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan antara warga negara yang satu, warga binaan yang satu dengan warga binaan yang lain. Petugas di sini harus mampu menolak segala bentuk pemberian yang tidak sesuai aturan, penolakan segala macam sogokan, suap, dan tidak melakukan pungli, dan melaksanakan tugas dengan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Dengan demikian, nantinya pelayanan untuk warga binaan atau publik juga dapat berjalan secara optimal dan berintegritas. Dalam penerapannya juga di lembaga pemasyarakatan, nilai berakhlak harus mampu diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Di sini, petugas pemasyarakatan juga harus mampu menolak segala bentuk pemberian imbalan yang tidak sesuai aturan serta tetap menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan publik dan untuk warga binaan tentunya dapat berjalan secara optimal dan berintegritas. Kemudian di sini ada strategi penguatan. Strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan nilai berakhlak meliputi strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan penguatan di lembaga pemasyarakatan antara lain satu, melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan secara berkelanjutan, penerapan reward atau penghargaan dan punishment kepada pekerja atau petugas yang melakukan prestasi. Kemudian berpotensi berkembang menjadi praktik pemanfaatan teknologi seperti CCTV. Oke, mungkin dari pemaparan yang telah kami lakukan dan juga bahasan yang telah kami berikan, dapat kami simpulkan bahwasannya praktik gratifikasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran nilai berakhlak
yang masih terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penyebab utamanya adalah rendahnya integritas dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menerapkan nilai berakhlak secara konsisten agar tercipta aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.